Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini saya akan menjelaskan tentang seseorang yang rajin sholat, tapi justru jauh dari Allah. Siapakah mereka? Inilah ciri-cirinya. Sholat adalah tiang agama. Bagi mereka yang beriman, sholat adalah hal wajib yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan sakit sekalipun. Rajin menjalankan sholat tentu merupakan hal yang sangat baik dan mulia. Namun, hal tersebut tidak lantas menjamin seseorang menjadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu siapa sajakah orang yang rajin sholat namun justru jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam satu hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya pertama kali yang dihisab, ditanya, diminta pertanggungjawaban dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak merupakan sholatnya. Adalah sholatnya baik, maka beruntunglah ia, dan bila mana sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya." Hadis riwayat Tirmizi. Untuk itu, sangat penting bagi kita untuk rutin mendirikan sholat. Namun untuk mendapatkan ridho dan surganya, tidak hanya dengan rajin menjalankan sholat. Hal itu hanya dilakukan dengan penuh kesadaran, tidak sebatas sebagai rutinitas harian, serta tetapi barengi dengan menjaga akhlak serta hubungan dengan sesama manusia agar tidak menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta. Berikut ini ciri-ciri orang yang rajin sholat namun justru jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, orang yang lalai dalam sholat. Pada hari kiamat nanti, ada banyak orang yang membawa sholatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka mempersembahkan sholatnya kepada Allah, lalu sholatnya dilipat-lipat seperti dilipatnya pakaian yang kumal. Kemudian dibandingkan ke wajah mereka, Allah tidak menerima sholatnya. Bahkan ada yang celaka dengan sholatnya, seperti yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ma'un ayat 4-5. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang melalaikan sholatnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Aku datang pada manusia atau umat Muhammad suatu zaman, banyak orang yang merasakan dirinya sholat, padahal sebenarnya tidak sholat." Perintah sholat adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan dalam surat An-Nisa ayat 43, yang artinya, "Sehingga kamu mengetahui akan apa yang kamu ucapkan. Karena itu dalam mengerjakan sholat tidak boleh lalai." Yang dimaksud lalai adalah tidak mengetahui maksud apa yang dibaca dan apa yang dikerjakan, apalagi jika kurang memperhatikan syarat, rukun, dan ketentuan-ketentuan sholat lainnya, maka yang diperoleh hanyalah payah dan letih. Jadi, meskipun merasa dirinya sholat, tapi hakikatnya tidak sholat, dan ia tidak akan mendapatkan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholatnya pun tidak menambah dekat kepada Allah, tapi justru sebaliknya. Rasulullah menegaskan, barang siapa yang sholat tidak dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka tiada bertambah bagi kecuali semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang suka mengunjing orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah yang memasukkan Anda ke dalam neraka?" Mereka menjawab, "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengejarkan sholat, dan kita tidak pula memberi makan orang miskin, dan merupakan kita membicarakan yang batil."
bersama dengan orang-orang yang membicarakan dan merupakan kita mendustakan hari pembalasan. Hingga datang kepada kita kematian, maka tidak bertujuan lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang membagiakan syafaat. Di dalam ayat tersebut, salah satu penyebab orang masuk neraka merupakan karena suka membicarakan ketidak lebih baikkan orang lain. Orang yang mendirikan sholat namun suka membicarakan kejelekan orang lain, maka ia akan ditempatkan dalam neraka syakor. Allah melarang kita untuk membicarakan aib orang lain. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah mengunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudara-saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Yang ketiga, orang yang acuh pada sesama. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku hanya akan menerima sholat orang-orang yang merendahkan dirinya karena kebesaranku, menahan dirinya dari hawa nafsu karena aku, yang mengisi sebagian waktu siang untuk berzikir kepadaku, yang melazimkan hatinya untuk takut kepadaku, yang tidak sombong terhadap makhlukku, yang memberi makan pada orang-orang yang lapar, yang memberi pakaian pada orang yang telanjang, yang menyayangi orang yang terkena musibah, yang memberikan perlindungan kepada orang yang tersaring. Kelak cahaya orang itu akan bersinar seperti cahaya matahari." Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyebut bahwa salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah bersifat dermawan dan senang membantu orang lain, terutama pada orang yang sedang kesulitan. Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. Sedangkan orang yang bakhil atau pelit, jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka." Yang keempat, orang yang riya. Sebab pertama yang ternyata mampu menjerumuskan orang ahli ibadah tetap mendapatkan azab bahkan menjadi penghuni neraka adalah karena mereka riya. Hal tersebut terjadi apabila semua amalan soleh yang dilakukannya selama di dunia itu bukan untuk mencari ridha Allah, melainkan dilakukan karena ingin riya atau pamer dan mengharap pujian dari manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Oleh karena itu, sahabat beriman sebaik-baiknya amalan adalah amalan yang dilakukan ikhlas dan murni lillahi ta'ala, hanya demi Allah, dan cukuplah kita terhadap ridho dan balasannya atas apa yang telah kita lakukan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seadil-adilnya pemberi balasan." Menjaga hati dan niat merupakan hal yang harus kita jaga dalam melakukan apapun agar semua amal tersebut tidak berujung sebagai cambuk bagi kita yang membuat kita menjadi riya kepada sesama. Yang kelima, orang yang suka berdusta. Berdusta merupakan salah satu dosa besar dan diancam siksa yang pedih di akhirat kelak. Di zaman semacam ini, kebohongan tampaknya sudah menjadi sesuatu kebiasaan di kalangan masyarakat. Padahal, sekecil apapun sesuatu kebohongan akan tetap dianggap sebagai dosa besar. Meskipun ada seseorang yang rajin sholat dan beribadah, namun jika lisannya suka berbohong, maka sholat dan ibadahnya akan sia-sia semata, karena kebohongannya itu akan menghapus amalannya. Jika ia mati dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Sesungguhnya yang mengada-ngada kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. Quran Surah An-Nahl ayat 105. Berbohong menunjukkan salah satu ciri dan golongan orang-orang yang munafik. Untuk itulah mengapa kita sebagai umat Islam wajib menjauhi yang namanya tindakan dusta. Karena itu dapat menyusahkan kita baik di dunia dan di akhirat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang rajin sholat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa mendapatkan ridho serta menetapkan dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.